Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sudoku. Saya Dinda Talia Salsabila dan teman saya. Dan saya Nadia Yan Salsabila. Kami akan mempresentasikan permainan Sudoku dalam AI atau kecerdasan buatan. Sebentar saya share screen. Baik, judul dari proyek kali ini yaitu penerapan algoritma BFS pada permainan Sudoku. Mungkin untuk yang pertama bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Adinda. Oke, Sudoku ini pengertiannya adalah sebuah permainan teka-teki logika yang menggunakan angka. Permainan ini dimainkan pada papan 9 kali 9 yang terbagi menjadi 9 kotak 3 kali 3. Nah, tujuannya adalah untuk mengisi setiap kotak dengan angka 1 sampai 9 sehingga tidak ada angka yang berulang di setiap baris, kolom, ataupun kotak 3 kali 3. Untuk yang selanjutnya yaitu ada peraturan permainan dari Sudoku. Nah, untuk tujuannya sendiri ini tuh seperti yang dijelaskan oleh Adinda, yaitu mengisi setiap kotak itu dari angka 1 sampai 9. Dengan peraturan yang pertama tidak boleh ada angka yang berulang di baris horizontal. Yang kedua, tidak boleh ada angka yang berulang di setiap kolom atau di baris yang vertikal. Dan yang terakhir, tidak boleh ada angka yang berulang di setiap kotak kecil pada kotak 3 kali 3. Nah, algoritma dari Sudoku ini sendiri itu kami menggunakan BFS. Nah, BFS ini sendiri adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk memperluas ruang solusi secara sistematis dan mengeksplorasi segala kemungkinan yang ada pada setiap tingkat. Nah, sebenarnya algoritma ini bekerja dengan cara mengunjungi semua simpul node pada level terdalam terlebih dahulu sebelum beralih ke level selanjutnya. Nah, sifatnya itu adalah FIFO, yaitu first in dan first out. Simpul yang pertama kali dikunjungi akan diproses terlebih dahulu. Untuk penyelesaian secara DLS sendiri, ini maaf untuk BFS sendiri ada beberapa step nih dari BFS-nya sendiri. Yang pertama, pencarian itu dimulai dari node atau root yang kosong. Yang kedua, dari simpul akar ini akan dikembangkan semua kemungkinan bilangan yang dapat dimasukkan ke dalam kotak yang kosong tanpa melanggar aturan dari Sudoku seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk masing-masing bilangan yang kemungkinan bisa dimasukkan ke dalam kotak simpul ditunggal hanya di level 0. Yang ketiga, jika kotak selanjutnya adalah kotak soal Sudoku atau angka yang tidak dapat diubah dalam mengerjakan Sudoku, maka simpul induk tidak perlu mengembangkan anak lagi. Not dan semua not induk mempunyai not anak yang sama, yaitu not yang berisi nomor di kotak pertanyaan. Yang keempat, sedangkan jika kotak berikutnya adalah kotak jawaban atau tidak kosong, maka kembangkan semua kemungkinan bilangan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kotak tanpa melanggar aturan Sudoku. Yang kelima, lanjutkan pengembangan dan pencarian not hingga level 80 tercapai. Jawabannya adalah serangkaian langkah dari not level 0 hingga not level 80 tadi atau yang terakhir. Dan yang terakhir, jika tidak ada satupun not yang bisa mencapai level 80, maka bisa dipastikan masalah Sudoku tidak memiliki solusi atau tidak selesai. Oke, selanjutnya itu kami menggunakan algoritma DLS. Nah, DLS ini sendiri untuk menyelesaikan Sudoku itu ada caranya, yaitu pertama pencarian dimulai dari sebuah node root yang kosong. Lalu dari node root satu angka yang mungkin akan dikembangkan yang dapat dimasukkan ke dalam kotak 0 dan tidak melanggar aturan Sudoku. Angka ini adalah 0 anak level 1. Selanjutnya, not anak akan dikembangkan dari level 1 dan seterusnya. Lalu, jika tidak ada not anak yang dapat dikembangkan karena semua angka melanggar aturan Sudoku, maka akan mundur ke not induk dan mengembangkan not anak lainnya. Lalu, jika kotak berikutnya adalah masalah Sudoku, yaitu sebuah angka yang tidak dapat diubah saat bekerja pada masalah Sudoku, maka not induk tidak perlu mengembangkan not anak dan langsung menuju ke not anak yang berisi pertanyaan Sudoku dan mengembangkan not anak lainnya. Lalu lanjutkan pencarian dan pengembangan not hingga mencapai not level 80. Jawaban Sudoku adalah serangkaian langkah dari not level 1 hingga not level 80.
Jika terjadi backtrack pada node root, dapat dipastikan bahwa pertanyaan Sudoku tidak memiliki jawaban. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah source kode dari permainan Sudoku yang akan kami tampilkan. Nah, outputnya sendiri ini bisa dilihat ya teman-teman. Lalu untuk percobaan dalam permainan sebagai berikut. Berikut ada source code, dan berikut adalah maaf. Berikut adalah output yang ditampilkan atau hasil dari pengerjaan oleh AI-nya sendiri. Di sini kita sudah mendeklarasikan untuk papan sudoku awalnya seperti ini. Jadi 00 ini adalah sebuah root yang kosong, dan permainan ini harus mengisikan berapa angka yang bisa dimasukkan ke dalam not kosong tersebut. Bisa saya tampilkan lagi untuk hasilnya. Nah, di sini ada kosong, ini udah terisi oleh 5, terus 3 ada terisi oleh 4, dan yang lain. Ini not kosong, dan ini adalah isi dari jawaban oleh AI tersebut. Mungkin itu saja untuk percobaannya. Kita lanjut untuk ke presentasi. Inilah adalah output seperti yang saya tampilkan tadi. Mungkin Adina bisa diberikan kesimpulannya. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi yang kita lakukan tadi, secara teori dalam kasus penyelesaian permainan Sudoku, DLS itu lebih efisien dan lebih cepat daripada BFS. Sementara BFS memiliki keunggulan lain nih dalam hal sistem pencarian yang lebih terstruktur dan sistematis yang mampu menemukan semua angka yang mungkin di setiap kotaknya. Mungkin itu saja yang bisa kami Nah, begitu sampaikan. nih teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih.